Memang rakyat ingin sekali mengetahui secara detail tentang uang yang 300 triliun ini. Kementerian Keuangan khususnya dan seluruh kementerian dan lembaga yang ada di negara ini berbenah diri memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Jangan istrinya bergaya-gaya hedon. Jangan dengan bangga tiap hari memamer-mamerkan kekayaan di tengah-tengah jeritan tangis rakyat menderita karena persoalan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, rapat dengan pendapat antara Menko Polhukam Mahfud MD dan PPATK dengan Komisi 3 DPR RI yang tentu sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Maret ini ternyata batal. Batalnya rapat ini bukan saja membuat publik kecewa, tetapi juga menjadikan sebagian anggota Komisi 3 DPR RI bingung. Kenapa demikian? Rapat yang sedianya akan mempersilakan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjelaskan seterang-terangnya tentang dana yang ditemukan PPATK yang mencurigakan sebanyak 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan baru lalu akan dijelaskan oleh Mahfud MD seterang-terangnya pada kesempatan ini. Sebab belum apa-apa, belum ada proses secara hukum, tiba-tiba Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengemukakan bahwa dana itu bukanlah dana korupsi dan bukan pula dana TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sedangkan Mahfud MD telah mengumumkan kepada publik baru lalu bahwa dana itu adalah berupa dana yang mencurigakan yang telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan oleh PPATK sejak tahun 2009 sampai tahun 2023 ini. Namun ternyata hari ini batal rapat antara Mahfud MD dan PPATK dengan Komisi 3 DPR RI. Tambah parahnya lagi, hari Selasa besok Mahfud MD mendampingi Presiden Joko Widodo ke Papua. Rabu Kamis libur. Kapan lagi? Sahabat BN, tentu saja kita tidak ingin nanti rakyat berkesimpulan ada apa-apanya sehingga rapat DPR dengan PPATK dan Mahfud MD ini batal dan belum tahu kapan akan diadakan. Mohon maaf sahabat, ini karena ada guru sehingga setiap sebentar ada terdengar menggelegar. Kita baca sebuah berita tentang hal ini, sahabat BN. Kompas TV memberitakan di bawah judul rapat dengan Mahfud MD bahas transaksi mencurigakan 300 triliun batal. Komisi 3.2 kami bingung.
Berita ini hari Senin 20 Maret 2023. Jakarta, Kompas TV. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyayangkan rapat dengan Menko Polhukam maupun MD membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Kemenkeu batal dilangsungkan pada hari ini Senin 20 Maret 2023. Komisi 3 juga kawan-kawan bingung mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Kami khawatir masyarakat menilai kami tidak serius menyikapi soal 300 triliun ini, kata Habibur Rahman kepada wartawan Senin 20 Maret 2023. Politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya belum mengetahui agenda perubahan rapat dengan Mahfud sebab Mahfud memiliki agenda dengan Presiden Joko Widodo ke Papua pada Selasa 21 Maret 2023. Tidak jelas kapan jadwal berikutnya karena besok Menko Polhukam mendampingi Presiden ke Papua dan Rabu dan Kamis libur, ujarnya. Sebelumnya diberitakan Kepala PPTK Ipan Yustiwapandana menyampaikan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan dan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Dia mengklarifikasi dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan Kemenkeu bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu. Ini lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ujar Ipan di Jakarta Selasa 14 Maret 2023. Di sisi lain, Mahfud MD merasa heran jika transaksi mencurigakan 300 triliun bukan angka korupsi atau tindak pidana pencucian uang TPPU. Mahfud yang juga Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menegaskan masalah transaksi mencurigakan ini tidak boleh berhenti begitu saja dan harus dijelaskan kepada publik. Sahabat BN, memang rakyat ingin sekali mengetahui secara detail tentang uang yang 300 triliun ini. Apalagi sehubungan dengan adanya suara-suara dari publik baru lalu tentang pembayaran pajak, terutama seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua PBNU Kiai Haji Agil Siraj tentang pembayaran pajak. Tiba-tiba malah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam kalau tidak dibayar pajak BBM akan dinaikkan 3 kali lipat. Yang tidak kita inginkan dari pemerintah ini kan mengancam rakyat ini. Memangnya kenaikan BBM itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi jangan hendaknya pemerintah, Menteri Keuangan mengeluarkan statement-statement yang bernada arogan seperti itu. Agar lebih terang, saya bacakan saja sebuah berita tentang pernyataan Sri Mulyani ini. Indonews.id menurunkan berita di bawah judul Sri Mulyani ancam naikkan BBM 3 kali lipat jika tak bayar pajak. RR.2 macam preman saja. Berita ini tanggal 8 Maret tahun 2023. Jakarta, Indonews.id. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam rakyat Indonesia akan menaikkan harga BBM 3 kali lipat jika tidak mau membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Mendengar ancaman tersebut, mantan Menko Ekuin Dr. Riza Ramli, Menkeu macam preman saja, ujar ekonom senior tersebut podcast berisik, berita dan telisik dengan judul Menkeu bagai lap kotor pakai uang negara untuk selamatkan Senturi yang tayang di Jakarta Selasa 7 Maret. Dia mengatakan seharusnya Sri Mulyani tidak melakukan ancaman seperti itu. Cukup saja SMI, maksudnya Sri Mulyani Indrawati, melakukan bersih-bersih di kementeriannya, misalnya dengan memecat 100 pejabat yang nakal. Sikat dong 100 orang pegawai pajak yang nakal.
maka mereka tidak berani lagi mengambil atau nyolong duit rakyat. Itu namanya baru shock terapi, ujar mantan Menko Kemaritiman itu. Mantan Kepala Bulog ini mengatakan, jika hal itu dilakukan, maka tax rasio pajak kita akan naik dari 9% menjadi 13-15% dalam 1 tahun. Setelah kasus Rafael Alun Trisambodo menyeruak, seorang pegawai pajak mendatangi rumah Bang RR. Dia menceritakan bagaimana para pegawai pajak berdagang dengan para wajib pajak. Rizal Ramli mengatakan bahwa di antara para pegawai pajak tersebut juga mempunyai konsultan pajak yang bisa membuat 40 lipat praktik tersebut. Karena itu, diaturlah agar mereka dibelikan rumah, mobil mewah, moge, motor gede. Jadi itu pengusaha atau wajib pajak yang atur. Maka diaturlah mobil mewah itu atas nama seorang tukang las dan lain sebagainya, ujarnya. Seperti diketahui sebelumnya, Sri Mulyani menyerukan masyarakat untuk membayar pajak. Dia mengatakan harga bahan bakar minyak BBM bisa naik 3 kali lipat jika masyarakat tidak membayar pajak. Pasalnya, kata Sri, subsidi BBM yang selama ini dialokasikan bersumber dari APBN yang merupakan dari hasil pajak. Dia mencontohkan harga minyak yang mencapai 120 US dollar per barel pada 2022 lalu diimbangi dengan subsidi yang mencapai 552 triliun rupiah. Jika tidak, maka masyarakat bisa membayar harga BBM sebesar 3 kali lipat. Kita tidak ingin ini terjadi. Nah, dananya dari mana? Tentu saja dari pajak yang Anda bayarkan, ujar Sri Mulyani dalam Economic Outlook 2023, seperti dikutip dari akun Instagram resminya @semindrawati di Jakarta. Sebelumnya, seruan untuk tidak membayar pajak sempat viral menyusul kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sang anak, Mario Dandi, kerap pamer kendaraan mewah di media sosial. Untuk diketahui oleh Ibu Menteri ini, masyarakat bayar pajak bukan untuk dikorup. Masyarakat bayar pajak bukan tidak mau, tapi masyarakat yang tidak mau kalau pajak itu untuk dikorup, seperti yang diceritakan salah seorang pegawai pajak yang datang ke rumah Pak Rizal Ramli ini. Pakai konsultan pajak, diatur-atur. Ini rakyat yang tidak mau, supaya Ibu Sri Mulyani tahu pajak rakyat yang dibayarnya itu bukan untuk bermewah-mewah bagi pengumpul pajak di Ditjen Pajak atau di Kementerian Keuangan, tapi untuk pembangunan. Bagaimanapun sekarang ini publik telah melihat karut marutnya di Kementerian Keuangan ini, terutama seperti yang diperlihatkan oleh Rafael dengan kasus penganiayaan oleh Mario Dandi kepada David. Kita melihat seorang kepala bagian umum saja sudah memiliki demikian banyak harta kekayaan dan uang. Ini tentu tidak dapat disembunyikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan mungkin inilah yang membuat Bapak mantan Ketua PBNU itu sampai demikian kesal. Pejabat di tempat yang diberi amanah memungut pajak rakyat hidup bermewah, bergelimang harta kekayaan. Bayangkan seorang kepala bagian umum. Ditambah lagi sekarang ini dengan dana yang 300 triliun ini. Kalau tidak tahu saja hilir mudiknya dana 300 triliun ini, tiba-tiba nanti diam saja, maka jangan salahkan mantan ketua PBNU itu bicara demikian. Jangan salahkan. Jadi publik itu berharap para pejabat, terutama yang ada di Kementerian Keuangan, introspeksi diri. Kenapa rakyat sampai begini? Jangan langsung ancam-ancam saja. Kalau tidak bayar pajak,
BBM bisa naik 3 kali lipat harganya. Harusnya jangan bosan mengajak rakyat untuk bayar pajak, sambil Kementerian Keuangan khususnya dan seluruh kementerian dan lembaga yang ada di negara ini berbenah diri, memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Jangan istrinya bergaya-gaya hedon, jangan dengan bangga tiap hari memamer-mamerkan kekayaan di tengah-tengah jeritan tangis rakyat menderita karena persoalan ekonomi. Harusnya para pejabat itu malu, sebab penderita rakyat karena sulitnya ekonomi mereka itu merupakan kegagalan pemerintah. Harusnya pemerintah malu. Harusnya pemerintah merasa tidak berhasil. Bukan malah sebaliknya memamer-mamerkan kekayaan. Bukan malah sebaliknya mengancam-ancam rakyat. Ini memang pertaruhan bagi Pak Mahfud MD khususnya, dan bagi pemerintah umumnya. Ini pertaruhan. Kalau sempat tidak jelas kejuntrungannya informasi tentang dana yang 300 triliun ini, dapat kita bayangkan bagaimana nanti kepercayaan rakyat kepada pemerintah ini. Di tengah-tengah rakyat yang susah, bayangkan sekarang ini rakyat punya utang di bank 300 juta atau 500 juta saja, rumahnya disita, harta kekayaannya diambil. Tetapi pejabat berleha-leha dengan kekayaan yang berlimpah ruah, yang sangat dapat diduga uang itu jauh melebihi gajinya, jauh melebihi penghasilan yang sahnya. Bagaimana lagi publik bisa menempatkan kepercayaannya kepada pemerintah? Rasanya rakyat sangat tergores oleh pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini yang mengatakan BBM bisa naik 3 kali lipat. Mentang-mentang pemerintah yang berkuasa bisa menaikkan BBM seenaknya. Bukankah BBM itu BUMN yang mengelolanya? Bukankah BUMN itu negara yang punya? Bukankah negara itu dananya dari rakyat? Kecuali perusahaan pribadi, saya naikkan nanti BBM karena itu perusahaan saya. Bisa begitu. Ini BUMN. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa